Selanjutnya, kode-kode ini hanya saya pakai karena saya ingin melakukan visualisasi. Jadi di sini di blok yang ini saya sudah mendapatkan weight secara rata-rata dan weight secara random individual. Bedanya itu kalau yang intervalnya itu pakai confidence berarti itu adalah weight secara rata-rata, tetapi kalau intervalnya itu menggunakan prediction itu adalah weight secara individual jika kita menggunakan M1 yang sudah kita dapatkan tadi. Dan kemudian nilai-nilai ini weight average itu ada 3 komponen, komponen min-nya, komponen average-nya, komponen lower bound-nya, komponen upper bound-nya. Dan ini saya masukkan ke dalam data frame tadi, new data ya. Begitu pula dengan yang weight secara random individual, berarti akan ada 3 atau ada 6 kolom baru ya. Jadi ada height, kemudian ada yang average low-nya, average high-nya, dan kemudian yang random individual pun nanti ada 3 kolom baru juga ya. Untuk yang min-nya, yang lower-nya, sama yang high upper bound-nya gitu. Dan kemudian kesemuanya ini akan saya simulasikan dengan menggunakan package ggplot. Jadi Anda bisa copy aja ini codingnya dan kita akan mendapatkan visualisasi yang cukup bagus di slide berikutnya. Nah, berikut adalah visualisasi yang sudah saya dapatkan. Nah, di sini yang berwarna yang pertama yang titik-titik hitamnya dulu lah ya. Yang titik-titik hitamnya itu adalah datanya ya. Data dari tinggi badan dengan berat badan ya. Itu adalah datanya, titik-titik hitamnya. Kemudian yang warna biru itu apa? Yang warna biru itu adalah confidence interval dari berat badan random individual di tinggi badan tertentu gitu ya. Jadi kalau tinggi badannya di sini nih, mungkin saya pakai warna gelap. Nah, tinggi badannya di sini nih ya, berarti ada ini range untuk random individualnya gitu. Tetapi secara rata-rata dia ada di sini nih ya. Average-nya ada di situ, tapi untuk suatu random individual ada di yang warna biru ya. Tapi yang warna merah itu adalah average berat badannya. Nah, ini semoga cukup jelas ya. Jadi untuk yang hijau itu didapatkan dari prediction interval, tapi yang warna merah ini didapatkan dari confidence interval. Berikutnya, misalkan selain berat badan itu selain tergantung dari tinggi badan, kita juga ingin melihat atau membuat model di mana si berat badan itu tidak hanya tergantung dari tinggi badan, tetapi juga tergantung dari jenis kelamin ya. Nah, jadi kita buat model yang kedua, yaitu M2 ya, di mana M2 itu weight-nya itu akan tergantung dari tinggi badan dan juga tergantung dari jenis kelamin. Ya. Dan opsi-opsinya masih sama seperti yang tadi ya. Dan ketika kita lihat summary-nya, inilah yang kita dapatkan. Ya. Jadi beta nolnya adalah tetap sekitar 528933 dan ini lumayan signifikan juga terlihat dari p-value-nya ataupun dari confidence intervalnya ya. Kemudian ditambah 0,6335 dikali X1 itu adalah tinggi badannya ya. Jadi setiap ada kenaikan 1 unit tinggi badan, maka berat badannya adalah sebesar 0,335 dan di sini adalah jenis kelamin yaitu minus 0,1108 X2. X2 itu adalah jenis kelamin. Jadi setiap X2-nya itu bernilai 1, maka berat badannya itu berkurang sebesar 0,1108 ya. Namun di sini jika Anda perhatikan di sini p-value-nya ataupun confidence intervalnya ini tidak signifikan. Tahu dari mana? Ya karena ada 0 termuat di dalam interval ini ya. Jadi sebenarnya koefisien dari si ini nih ini tidak signifikan ya kalau kita uji dengan menggunakan hipotesis. Jadi beta 2 ya, beta 2-nya 0, beta 2-nya tidak 0. Nah, di sini H0-nya tidak bisa ditolak ya, berarti sebenarnya beta 2-nya itu tidak terlalu berpengaruh terhadap model. Selanjutnya kita ingin juga membuat model yang ketiga sebagai model alternatif. Nah, di sini kita tidak akan meninjau tinggi badan dan jenis kelamin dalam satu kesatuan, tetapi kita ingin melihat interaksinya ya. Jadi
modelnya itu adalah berat badan tergantung dari interaksi antara tinggi badan dengan jenis kelamin. Jadi kita kalikan. Nah, lagi-lagi sama, opsi Bayesian simulasinya lagi-lagi masih sama, dan ketika kita lihat summary-nya hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini adalah nilai, ini adalah beta nolnya, dan ini signifikan, terlihat dari dua kolom berikutnya. Kemudian ini pun signifikan, tetapi ini lagi-lagi ini tidak signifikan, dan koefisien interaksinya pun tidak signifikan. Dan kemudian kita telah membuat 3 model ya, M1. M1 itu adalah berat badan hanya tergantung dari tinggi badan. Kemudian M2, berat badan tergantung dari tinggi badan dan jenis kelamin. Dan yang model yang ketiga adalah yang ada di slide ini, berat badan tergantung dari tinggi badan, jenis kelamin, dan juga interaksi antara tinggi badan dengan jenis kelamin. Nah, kita bagaimana mengevaluasi model mana yang terbaik? Nah, kita bisa menggunakan DIC-nya ya. DIC itu adalah sama seperti AIC ataupun BIC yang mungkin Anda pernah pelajari sebelumnya. Jadi nilai yang terkecil adalah nilai yang terbaik, dan di sini terlihat bahwa model pertama adalah model yang terbaik ya, karena DIC-nya itu paling kecil. Nah, ini adalah slide terakhir dalam pembahasan mengenai Bayesian Linear Regression Simulation. Jadi selain dengan kita coding secara manual give sampling-nya, kita pun bisa menggunakan suatu library atau suatu package DR yang bernama ini ya, MCMC GLMM yang Anda bisa gunakan. Nah, ini akan sangat membantu daripada harus kita coding secara manual, apalagi kalau kita ingin membuat beberapa model. Ya. Kemudian untuk mengetahui suatu koefisien itu signifikan atau tidak menggunakan p-value di Bayesian, tapi kita menggunakan Bayesian credibility interval. Dan yang terakhir, untuk mengevaluasi beberapa model, kita bisa menggunakan DIC. DIC itu akan kita bahas nanti lebih detail di bagian berikutnya ya. Sekian perkuliahan mengenai topik aplikasi dari Bayesian Linear Regression. Kita akan kembali lagi ke model yang berikutnya, yaitu model binomial atau beta binomial kalau tidak salah.